Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmiyatul Rasidah, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sedangkan mata kuliah pokok yang saya ampu adalah mata kuliah interaksi belajar mengajar. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah interaksi belajar mengajar yakni bertujuan memberikan gambaran interaksi belajar mengajar kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian mahasiswa diberikan kompetensi atau skill dalam mengolah kelas sehingga terbentuk kreativitas pendidik masa depan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah interaksi belajar mengajar yakni membekali mahasiswa pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan interaksi belajar mengajar, karena IBM ini merupakan mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa untuk mempunyai kemampuan mengajar yang baik. Itu adalah capaian dan deskripsi mata kuliah interaksi belajar dan pembelajaran. Kemudian media yang saya pakai untuk kegiatan mata kuliah tersebut adalah saya pakai laptop, ada pakai Android. Beberapa aplikasi yang saya pakai adalah sebagai media pembelajaran, ada Jamboard, ada Telegram, ada X Recorder, ada Millimeter dan lain sebagainya. Masih banyak lagi media-media yang saya pakai dalam kegiatan interaksi belajar mengajar ini, di mana media-media tersebut juga sekaligus sebagai contoh atau simulasi bagi mahasiswa dalam menerapkan interaksi pembelajaran secara daring. Adapun kegiatan perkuliahan dalam interaksi belajar mengajar ada 16 kali tatap muka, di mana nanti ada kegiatan yang pertama adalah terdiri atas kontrak kuliah dan materi pertama. Kemudian ada konsep, elaborasi mengenai konsep-konsep tentang interaksi belajar mengajar. Kemudian di akhir perkuliahan nanti ada kegiatan simulasi atau micro teaching. Jadi mahasiswa akan mempraktekkan atau praktek interaksi belajar mengajar sebagai bentuk ketercapaian perkuliahan interaksi belajar mengajar. Di situ akan diketahui sejauh mana ketercapaian mata kuliah interaksi belajar mengajar di tiap mahasiswa. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama adalah kegiatan orientasi perkuliahan, kemudian dilanjut ada kegiatan elaborasi materi atau pengetahuan di tiap pertemuan, kemudian dilanjut ada kolaborasi atau diskusi gitu, kemudian dilanjut ada kegiatan refleksi pembelajaran dan evaluasi begitu. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah karena ada hybrid learning, ada luring dan daring, maka penyebutan di sini adalah sinkronus dan asinkronus begitu lebih tepatnya. Jadi ada kegiatan sinkronus yakni tatap maya yang dilakukan melalui video conference, melalui Zoom atau Google Meet gitu. Kemudian ada kegiatan asinkronus di mana mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran secara tidak langsung atau offline tetapi tetap online di dalam LMS atau Moodle-nya tadi. Jadi ada tagihan-tagihan yang harus dilakukan atau materi-materi yang harus dibaca, karena model pembelajaran yang saya pakai adalah flip learning, di mana mahasiswa sebelum masuk perkuliahan akan membaca terlebih dahulu materi-materi yang saya sudah sediakan di satu hari sebelum perkuliahan itu dimulai. Kemudian setelah kegiatan membaca sehari sebelumnya, kemudian kita bawa pada pertemuan berikutnya, yakni misalnya hari ini kita berkuliah begitu, anak-anak sudah mempunyai bekal mengenai konsep-konsep
materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sanalah kami berharap mahasiswa mempunyai pengetahuan yang lebih dan lebih siap dalam perkuliahan, sehingga dosen saya selaku dosen interaksi belajar mengajar mengarahkan kepada mahasiswa lebih aktif dan berperan aktif dalam perkuliahan begitu. Jadi mereka akan melakukan pemecahan masalah begitu ya, pemecahan masalah yang dihadapi melalui materi-materi yang sudah dibahas di hari yang sebelumnya mereka baca-baca begitu. Mungkin itu gambaran interaksi pembelajaran ya, kegiatan perkuliahan interaksi pembelajaran yang dilakukan di kelas saya selaku saya pengampuh mata kuliah interaksi belajar dan pembelajaran. Lebih lanjutnya nanti kita akan simak ya video atau rekaman dari kegiatan perkuliahan interaksi belajar mengajar. Silakan disimak. Terima kasih. Sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua di mata kuliah interaksi belajar mengajar. Kalau pertemuan pertama kemarin kita masih pada kontrak perkuliahan, untuk pertemuan kedua kali ini kita coba masuk pada materi yang pertama ya. Dulu biar Ibu kan bisa Bu, nggak bisa akses Bu. Oh iya, nanti yang tidak bisa akses di RPS, yang tidak bisa akses di LMS, saya coba share di grup WA, gitu ya. Oke, untuk mengawali hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, sudah dibaca modulnya untuk hari ini? Sudah ya? Yang lain mana ini? Waduh, anu ya, masih ada yang dalam perjalanan rupanya. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti ini sudah membaca semua ya materi yang sudah Bu Ilmi lampirkan di LMS untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hakikat interaksi belajar mengajar. Izinkan Bu Ilmi untuk share screen ya. Bentar. Oke, Bu. Sudah nampak tampilannya? Sampun, Ibu. Sudah, baik. Kita awali ya perkuliahannya. Hari ini kita belajar interaksi belajar mengajar pada mata kuliah interaksi belajar mengajar pada pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat interaksi belajar mengajar. Nah, yang sudah baca materi atau modul yang di LMS yang sudah Bu Ilmi taruh di sana, pasti paling tidak kalian bisa memahami gitu ya. Maka itu hari ini kita melakukan kegiatan bertukar pikiran ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan elaborasi materi. Adapun kegiatan itu kita memakai metode sinkronus ya. Aplikasi yang kita pakai adalah Jamboard. Baik, saya share ya untuk link Jamboardnya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan elaborasi materi. Kemarin kan sudah membaca-baca ya tentang hakikat belajar itu apa, hakikat interaksi pembelajaran itu apa, interaksi belajar itu apa, siapa, tadi dalam modul itu sudah ada. Coba kita berelaborasi bersama-sama terkait pemahaman hakikat tersebut mengenai interaksi belajar mengajar. Untuk itu di sini Bu Ilmi menggunakan aplikasi Jamboard ya. Bu Ilmi akan share linknya di kolom chat. Bentar. Sudah Bu Ilmi
cantumkan ya link Jamboardnya, silakan dibuka. Ya Bu, sudah masuk linknya. Sudah masuk. Baik, silakan dibuka. Di situ ada beberapa pertanyaan ya terkait interaksi pembelajaran. Wah, ini baru buka ini sudah pada cepet ya nulisnya ya. Wah, ini ada beberapa rekan-rekan yang sudah menjawab. Apa yang Anda ketahui tentang interaksi belajar mengajar? Di sini ada Mbak Iftin Triwilujeng. Interaksi belajar mengajar adalah proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa di mana adanya saling interaksi antara guru dan siswa. Oke. Ada Mbak Sinta juga, loh ini juga ada Mas Syahrul. Barusan saja ya ngetik ya. Mengatakan bahwa interaksi belajar adalah sebuah konsep untuk memberikan suatu pemahaman terhadap sebuah ilmu kepada orang lain. Nah, ada lagi di sini Mbak Humairo Isnaini menyatakan bahwa interaksi belajar adalah kegiatan aksi antar pendidik dengan murid untuk berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk note-nya Mbak Humairo ini ada note ya, yang perlu Bu Ilmi garis bawahi adalah komunikasi. Bagus sekali. Saya rasa di sini semuanya mampu ya mendeskripsikan tentang hakikat interaksi belajar mengajar. Kita masuk pada slide kedua, kira-kira sudah diisikah? Itu ya. Yang belum bisa mengisi, jangan khawatir, nanti Bu Ilmi beri waktu 10 menit ya, 5 atau 10 menit untuk bisa menuliskan pemahaman mengenai pengetahuan tentang hakikat interaksi belajar mengajar. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua, wow, ini luar biasa ya, sudah jawab semua ini. Di sini ada pertanyaannya di sini ya, yang pojok ini. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan interaksi belajar mengajar? Ada yang ngomong isi siapa? Mbak Anissa Nilamsari Putri. Yang terlibat dalam interaksi belajar mengajar adalah warga sekolah yang terdiri dari pengajar, guru, siswa, dan murid. Oke, bagus. Mbak Zafirah mengatakan bahwa yang terlibat adalah pendidik dan guru. Betul, gitu ya. Jadi dalam interaksi yang dinamakan interaksi pembelajaran, itu yang terlibat harus ada guru atau pendidik dan harus ada yang dididik. Ya, itu hakikat dari interaksi pembelajaran. Jadi kalau tidak ada gurunya, hanya murid, ya itu proses belajar, bukan interaksi pembelajaran, gitu ya. Saya rasa di sini banyak pernyataan-pernyataan yang tepat gitu ya, sudah tepat sebenarnya. Di sini kalau yang nomor 2 ini kan memang gampang ya, siapa yang terlibat? Pasti adalah guru dan murid, betul sekali. Kita lanjut pada slide ketiga. Nah, ini juga sudah ada semua ini. Waduh, canggih-canggih nih anak-anak ini. Oke, ya, pertanyaan ketiga adalah apa ciri interaksi belajar mengajar? Waduh, Mbak Hanifa Nilamsari. Waduh, yang pertama lagi nih Mbak Nilam ini, luar biasa. Katanya Mbak Nilam, ciri-cirinya adalah adanya keaktifan dari seorang guru untuk menerapkan materi. Ada balasan interaksi seorang murid terhadap materi yang akan diterangkan. Berarti harus ada feedback gitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah ada guru, ada siswa, dan ada timbal balik di dalamnya. Yang tadi ya, hakikat masuk pada hakikat tadi juga, yakni ada sebuah komunikasi. Begitu ya kira-kira ya. Kalau ini berdasarkan catatan-catatan ya, ternyata luar biasa. Kalau kita ngomong biasa, ini enggak semuanya akan mengutarakan ini pendapatnya mengenai hakikat interaksi belajar, siapa saja dan ciri-ciri. Ternyata pakai Jamboard lumayan ya, semuanya aktif di sini, alhamdulillah. Dan jawabannya sudah tepat, berarti keterbacaan konsep yang sudah Bu Ilmi berikan telah sampai begitu. Akan tetapi di sini sebelum saya teruskan, saya coba stop itu ya, share ya, printing ya. Saya stop dulu, kita lanjut. Tadi itu adalah hasil Jamboardnya ya, hasil diskusi kita. Unek-unek kalian ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai interaksi belajar mengajar. Itu secara tertulis, begitu. Oke, boleh ada satu perwakilan. Kalau tadi kan secara tertulis, boleh satu perwakilan dari kalian bisa mengungkapkan
gantian ya nanti. Misalnya yang di sini ada nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang interaksi belajar gitu. Kemudian siapa saja yang terlibat dan ciri-cirinya. Monggo, siapa yang mau presentasi di sini atau yang mau mewakili temannya untuk menyampaikan mengenai konsep hari ini. Monggo. Gak usah malu ya. Silakan. Silakan. Masih belum ada. Mengenai tadi ya, 3 bahasan tadi, hakikat belajar mengajar, kemudian ada siapa saja yang terlibat, kemudian ciri dari interaksi belajar mengajar. Ayo coba siapa yang bisa mewakili teman-temannya untuk memaparkan materi tersebut. Waduh, ini masih malu-malu kucing ya. Apa saya share lagi hasil apa pertanyaannya? Coba ya, saya share lagi ya untuk pertanyaannya yang ada di slide. Sudah muncul? Sudah ya? Kurang besar, Bu. Belum muncul. Ini sudah full ini. Bisa lihat? Sudah? Terlihat? Nah, ini ya materinya, elaborasi materi hari ini. Coba perwakilan untuk menjelaskan apa yang Anda ketahui mengenai interaksi belajar dan siapa saja yang terlibat dalam interaksi belajar, serta apa ciri-ciri dari interaksi belajar mengajar. Ayo monggo siapa? Ayo yang mau mewakili untuk menyampaikan pemahamannya terkait hakikat pembelajaran atau elaborasi materi pada hari ini. Yang ketiga dalam interaksi belajar mengajar ada pengajar. Ini sepertinya ada yang ngomong tapi lupa tidak menyalakan mikrofonnya ini ya. Sepertinya ini ya. Kok tidak terdengar ini? Oh ya, silakan Mbak, silakan. Silakan. Kalau menurut saya ada pengajar, Bu. Kalau ada pengajar, seharusnya ada peserta didiknya. Seperti sekarang ini kita kan pada proses interaksi belajar ya di dalam kelas di kampus, ada dosen dan ada mahasiswa. Oke, baik, lanjut. Silakan. Yang lain? Kalau di luar itu bisa tetap ada belajar. Gini ya, seperti halnya hari ini. Oh, ini bukan mengungkapkan itu ya pemahamannya, tetapi ini bertanya ya. Oke, nggak apa-apa. Bu Ilmi sampaikan ya. Memang kan di sini kita sharing ya. Ini pertanyaan dari Mbak Baro tadi ya, mengatakan bahwa apakah boleh? Ini saya stop printing dulu ya. Oke, apakah boleh pembelajaran itu dilakukan di luar kelas? Boleh sekali, seperti hanya saat ini. Pembelajaran itu dilakukan bisa luring dan daring. Intinya kan berarti tidak selalu pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas, gitu. Dimanapun itu bisa dilakukan. Bisa di dalam kelas, bisa di halaman, bisa melalui daring atau online saat ini. Begitu. Saya ngasih pelajaran ke saya gitu.
nasehatin gitu loh Bu di rumah. Apakah itu termasuk pembelajaran belajar Bu? Tidak ya Bu? Nah, betul sekali. Kalau di dalam rumah ya, ada sebuah, ini ibunya ngajar, ada sesuatu hal yang baru. Apakah itu termasuk pembelajaran gitu, Bu? Nah, jawabannya adalah itu masuk proses belajar, tetapi bukan proses interaksi belajar mengajar. Kenapa? Nanti akan kita lanjut di materi selanjutnya sebenarnya. Jadi inti dari interaksi pembelajaran itu ada syaratnya, makanya tadi ada ciri-cirinya yang harus di apa kita pahami begitu, bahwa salah satu ciri dari interaksi belajar mengajar yakni adalah adanya tujuan pembelajaran. Bu Ilmi izin share lagi ya untuk materinya, jadi dari pertanyaan teman-teman kalian, karena ini tadi kalau secara verbal mungkin malu-malu meong gitu ya, maka di sini Bu Ilmi bantu untuk menyampaikan kegiatan materi di hakikat pembelajaran. Bentar ya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, terima kasih. Di sini ya. Kenapa? Sinyalnya jelek. Ya nggak apa-apa sudah. Yang penting bukan orangnya yang jelek ya. Baik, kita mulai. Di sini ada pemahaman awal melalui interaksi belajar. Tadi berdasarkan catatan-catatan yang sudah diungkapkan oleh beberapa rekan mahasiswa, saya rasa sudah tepat ya, sudah tepat menyatakan apa itu kegiatan interaksi pembelajaran. Jadi di sini bisa Bu Ilmi terangkan bahwa interaksi pembelajaran itu adalah dari kata interaksi, yakni adalah komunikasi, ya, komunikan atau komunikator. Ada sebuah pesan yang akan disampaikan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian ada kata edukasi. Jadi interaksi pembelajaran itu ada dua kata, ada interaksi dan edukatif. Nah, inilah kunci dari edukatif, inilah ada usaha bersifat sadar untuk mencapai tujuan dengan norma-norma. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi dari rekan kalian yang menyatakan bahwa pembelajaran itu kalau hanya sekedar ibu saya mengajari saya Bu di rumah, apakah itu termasuk interaksi belajar mengajar? Nah, di dalam interaksi pembelajaran belajar mengajar itu harus mencapai tujuan norma dengan norma-norma. Artinya interaksi pembelajaran itu harus dirincikan atau ada tujuan dan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tidak serta-merta atau otodidak. Jadi interaksi pembelajaran itu memang dirancang, ada rancangannya. Tidak boleh langsung saya belajar itu bukan interaksi pembelajaran, melainkan proses belajar. Jadi berbeda ya. Kegiatan belajar dengan interaksi belajar mengajar. Begitu. Baik, kita lanjut. Makna dan ciri interaktif. Ya, kalau tadi karena sudah benar semua ya, pertanyaan siapa saja yang terlibat, pasti di dalam interaksi belajar mengajar itu ada guru atau pendidik, dan yang pasti harus ada siswanya atau peserta didik yang mempunyai tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjut. Di sini ada makna dan ciri interaktif edukatif. Yakni yang pertama adalah interaktif. Kata interaktif adalah bermakna komunikasi, ya. Dan komunikan ya atau komunikator yakni pesan. Dan edukatif di sini adalah usaha yang bersifat sadar atau di sini ada tujuan yang tersistematis, memang benar-benar dirancang ya, jadi tidak otodidak seperti yang Bu Ilmi sampaikan tadi. Kemudian ciri-ciri interaktif edukatif. Nah, di sini ya, Mbak yang tanya tadi Mbak Baroh, ya,
untuk yang lain juga. Jadi ciri-ciri interaktif itu harus ada tujuan yang dicapai. Lah ini kalau kalian kemarin itu belajar tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran, nah di situ kan kalian disuruh merincikan dari kompetensi dasar, kemudian ke indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, disinilah ciri dari interaktif edukatif atau interaksi belajar mengajar. Jadi wajib harus ada tujuan yang dicapai. Ya, atau yang kita sering disebut dengan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar. Kemudian harus ada pesan yang akan disampaikan dari tujuan tadi. Nah, pesan ini kalau kita masuk dalam perencanaan pembelajaran itu materi apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Ya, kemudian yang ketiga itu ada guru lah, ciri-cirinya. Ya, makanya tadi ada pertanyaan siapa saja yang terlibat. Tentu ciri interaktif edukatif itu ada pelajar, kemudian juga ada gurunya, begitu ya. Kemudian yang membuat berbeda interaksi belajar mengajar dengan kegiatan belajar tadi yang hanya kalau di rumah ibunya memberikan pelajaran, apakah itu interaksi belajar mengajar. Nah, inilah yang membedakan, yakni ada metode. Jadi ada cara, ada strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Kemudian yang keenam adalah adanya situasi. Kemudian yang terakhir adanya penilaian. Lah ini wajib. Kenapa kok ada penilaian? Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari itu. Nah, maka dibutuhkan penilaian atau evaluasi. Oh, siswa saya sudah tercapai tujuannya. Oh, siswa yang ini belum tercapai. Nah, itu. Mungkin kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini mengenai hakikat interaksi belajar mengajar gitu. Baik, itu ya. Sebentar saya stop dulu. Baik, kita lanjut. Silakan yang ingin bertanya terkait penjelasannya Bu Ilmi tadi, monggo. Itu ya. Sebentar. Monggo yang ingin bertanya. Tidak apa-apa, tanya lagi. Kita kan? apa ya Bu? Kalau misalnya Bu, guru itu sekolah itu ternyata kata-katanya tidak bisa dipahami. Jadi ada yang salah belajar. Boleh diulangi lagi? Misalnya guru atau guru kan saya punya adik ternyata Bu adik mau sekolah guru itu berarti apakah ada yang salah dengan apa yang Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika ada siswa ya yang di dalam proses pembelajaran siswa kurang mampu menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Banyak sekali faktor yang menjadi hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama bisa jadi dari gurunya. Guru di sini dituntut menjadi tidak hanya sebagai seorang guru ya mengajar, tidak hanya mengajar, tetapi di sini ada kata mendidik. Nah, di sini ada kata mendidik ini adalah sesuatu hal yang konkret. Nah, guru itu tidak hanya mengajarkan, tetapi menjadi fasilitator, menjadi motivator dan lain sebagainya. Bisa jadi juga
Di dalam perencanaan guru ini tidak